Ada dua hal yang perlu kita ingat dan dua hal yang perlu kita lupakan. Dua hal yang perlu kita ingat itu apa? Yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita, dan yang kedua itu perbuatan buruk kita kepada orang lain. Dan dua hal yang perlu kita lupakan ada dua. Yang pertama, perbuatan baik kita kepada orang lain dan perbuatan buruk orang lain kepada diri kita. Nah, kadang itu kita terbalik dengan itu semua, yang mana kebaikan kita kepada orang lain itu selalu diingat-ingat sehingga muncul sifat riya di dalam diri kita, dan kita selalu mengingat-ingat keburukan orang lain kepada diri kita, sehingga ketika kita melihat orang lain itu dengan pandangan yang buruk, dengan ainus sukhti, dengan kacamata yang negatif. Apapun yang orang lain perbuat menurut kita itu salah, karena kita sudah menggunakan kacamata dengan pandangan yang negatif. Baik itu positif, itu akan nampak negatif bagi kita. Dan apa yang kita kerjakan itu bagi kita suatu hal yang benar, karena di dalam diri kita terdapat prinsip saya ini sudah baik, banyak melakukan suatu kebaikan, sehingga yang diingat-ingat itu adalah kebaikan dirinya dan dia melupakan keburukan dirinya. Ini sangat berbahaya. Pada suatu momen Gusmi dulu pernah bilang, kita itu kalau melihat orang lain, cobalah dengan kacamata hakikat. Sedangkan kita melihat diri kita itu dengan kacamata syariat. Dan itu saya sangat setuju. Antara yang hakikat dan syariat itu harus kita pelajari lebih dalam, sehingga apapun yang orang lain kerjakan, entah baik atau buruk menurut orang lain, tapi di dalam diri kita lebih luas lagi untuk berpikir, lebih luas lagi untuk mencari hikmah di balik itu semua. Sebagaimana dulu ketika Nabi Khidir memiliki murid yang namanya Nabi Musa, sehingga ketika orang hanya melihat dari sisi syariat, yang namanya membunuh, terus merusak kapal, membangun kembali rumah yang sudah rusak, secara kacamata syariat, secara dohir, itu kan membunuh tidak boleh. Mendirikan rumah yang roboh buat apa? Sudah tidak dipakai. Kapal bagus-bagus dirusak, itu kan merupakan hal yang tidak baik. Itu dari kacamata syariat. Akan tetapi Allah menitipkan pesan di balik itu semua. Dan apabila kita tidak tahu pesan apa yang muncul dari fenomena yang ada, maka kita perlu kembali lagi kepada diri kita. Kita perlu membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan yang terpenting lagi adalah kita harus punya pembimbing supaya kita tidak salah jalan dan beliau bisa mengarahkan kita. Jangan-jangan yang terang menurut kita itu bukan terangnya cahaya, bukan terangnya nur, tapi terangnya nar, yaitu api. Semoga Allah menyelamatkan kita, melindungi kita dari hal-hal yang negatif.